If the plan doesn't work, remember this. Change the plan, but never the goal. Kembali belajar bersama Kak Noven di sesi berikut ini. Kembali bersama Kak Noven, kita akan menyiasati bagaimana mencari nilai resultan dari pelajaran vektor ya. Nah, di sini kakak akan menjelaskan dalam memecahkan problem-problem dalam resultan gaya itu dibagi menjadi dua. Ada metode analitis, ada metode grafis. Metode grafis sendiri dibagi menjadi dua, yaitu metode poligon gaya dan metode jajaran genjang. Ya, ini nanti metode grafis akan kakak bahas nanti. Kakak akan menyorotin dulu metode analitis. Di sini Kak Noven akan membagi menjadi dua, yaitu dengan menguraikan gaya-gaya yang ada. Yang pertama, dengan menguraikan gaya-gaya yang ada, ya. Contoh formatnya berupa tabel seperti berikut. Oke. Misalnya ada 4 gaya A, B, C, D. Gaya A 10 Newton dengan sudut 30 derajat dari sumbu X positif. Lalu setiap gaya yang ada itu kita akan urai ke sumbu X dan sumbu Y. Maka untuk gaya A akan ditulis AX sama dengan berapa, AY sama dengan berapa. Begitu juga B. Oke. Misalnya gaya B adalah 20 Newton dan sudutnya adalah 120 derajat dari sumbu X positif. Ini pun harus diurai menjadi sumbu X diuraikan pada sumbu X dan sumbu Y. Begitu juga C, vektor C 30 Newton dengan sudut 225 derajat dari sumbu X positif. Semua sudut ditulis dari sumbu X positif, oke? Nah, vektor C akan diurai kepada sumbu X dan sumbu Y menjadi simbolnya CX dan CY. Begitu juga D, misalnya 15 Newton, ya. Ini ketinggalan Newtonnya. Nah, seperti itu. Dan arah sudutnya adalah 330 derajat. Akan juga diuraikan pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, gaya-gaya yang pada sumbu X ini, ya, kalau kita lihat dan kita jumlahkan, maka akan disebut sebagai, ketika ditotal ya, lihat ini yang garis biru ini, ditotal, ini disebut dengan sigma fx. Lakukan hal yang sama pada sumbu Y. Ketika diuraikan akan menghasilkan data-data berikut, lalu ditotal menjadi sigma fy. Nah, maka resultan yang akan kita hitung akan kita gunakan rumus seperti pada Pythagoras, ya, di mana resultan sama dengan akar, ya, sampai ujung dari sigma fx dikuadratkan ditambah sigma fy dikuadratkan. Oke. Atau untuk bantuan yang mengalami gangguan penglihatan bisa menggunakan pengertian seperti berikut. Total tadi dari sumbu-sumbu X disebut dengan sigma fx tadi kita kuadratkan, dan total dari gaya-gaya pada sumbu Y tadi kita simbolkan dengan sigma fy dikuadratkan juga. Hasil pengkuadratkan dari sumbu X dan sumbu Y kita total. Setelah ditotal semua baru kita akarkan, maka kita akan menemukan nilai dari resultannya yang kita mau cari. Nah, bagaimana mencari sudutnya, Kak? Sudut resultannya. Oke. Kita namakan dari sumbu X positif ke garis resultan itu kita pakai simbol sudut alfa. Maka tangan alfa sama dengan sigma fy dibagi sigma fx. Oke. Sekali lagi, tangan alfa sama dengan sigma fy dibagi sigma fx, ya. Sekali lagi, sudut alfa ditinjau dari sumbu X positif, jangan dari sudut yang lain-lain, nanti salah dalam pengertiannya. Oke. Nah, berikutnya kakak akan menjelaskan dengan menggunakan rumus untuk dua vektor. Misalkan ada vektor A dan vektor B.
Oke. Nah, seperti ini. Jadi disuruh hitung misalnya vektor A tambah vektor B. Nah, itu tidak boleh dijumlahkan langsung, ya. Dalam perhitungannya, rumusnya akan menjadi seperti berikut. Oke. A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB dikali cos theta. Sekali lagi, A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah, ya, 2 kali A kali B kali cos theta. Setelah semua dijumlahkan, baru semua kita akarkan. Nah, itu akan mendapatkan nilai resultan. Lalu, yang menjadi pertanyaan biasanya seperti ini. Cos theta apakah? Apa beda sama tangan alfa tadi? Kalau cos theta itu adalah sudut yang terbentuk oleh dua buah vektor. Contoh sketsanya seperti berikut ini di bawah. Oke. Ada vektor A ke arah kanan dan vektor B dia agak menuju ke atas, agak ke kanan dikit condong. Oke, seperti ini, ya. Nah, pada vektor A dan vektor B ini kan terbentuk sudut, ya. Nah, itu yang disebut dengan theta ini tadi, sudutnya ini theta ini. Oke. Nah, bagaimana bisa dapat resultan ini? Nah, ini sekalian kakak jelaskan tentang metode jajaran genjang sekilas, walaupun tidak pakai penggaris, ya, harusnya pakai penggaris. Nah, dari sini B, oke, ya, sorry, fokusnya lagi. Nah, ya, dari B ini kita pakai penggaris, bantuan kita tarik sejajar ke sana. Nah, seperti itu. Makanya kita tulis putus-putus di sebelah kanannya, dari kiri ke kanan kita tarik. Sama dari atas, dari bawah ke atas kita tarik set ke atas. Nah, pertemuan dua buah titik putus-putus ini di sudut sini, di titik ini, dari start awal kalau kita tarik, kita akan mendapatkan yang namanya garis resultan. Oke. Nah, cara ini, ya, kalau dihitungnya dengan metode di atas rumusnya ini tadi. Oke. Bukan dengan metode tabel, tapi dengan metode langsung jajaran genjang. Oke. Sekian dulu. Jika ada pertanyaan, tolong ditulis di komen, ya. Menjelaskan mengenai vektor gaya. Kak Novit mengingatkan ini berlaku untuk SMP maupun SMA. Oke. Nah, dalam vektor ini akan ada pembagian dalam menyelesaikan kasusnya, yaitu dengan cara grafis maupun dengan cara analitis. Di sini kakak akan menjelaskan dahulu dengan metode grafis yang singkat, ya, yaitu metode poligon gaya atau para guru pada umumnya sebutnya itu metode segitiga. Sebenarnya lebih tepat disebut poligon gaya karena bisa gambarnya itu bisa diteruskan beberapa garis gaya gitu, ya. Tapi kakak jelaskan yang versi simpelnya dulu. Jika ada seseorang berlari dari kedudukan awalnya ke pos A sejauh 80 meter ke arah timur. Nah, kita akan membuat seperti ini, 80 meter ke arah timur. Tapi jangan lupa, kita harus buat skala sebelum kita menyelesaikan soal ini. Misalnya seperti di sini, kakak tulis, ya, 1 cm mewakili 10 meter. Di dalam skala ini, karena saya ingatkan, ini bebas sesuai dengan permintaan guru atau siswa sendiri mau pakai skalanya berapa. Apa 2 cm mewakili 10 meter, itu juga boleh, terserah. Tapi di sini kakak menjelaskan bahwa kakak akan pakai skala 1 cm mewakili 10 meter. Oke. Nah, berikutnya soalnya kakak lanjutkan. Lalu setibanya si pelari tersebut di pos A, ia kembali melanjutkan larinya ke pos B sejauh 60 meter ke arah utara. Oke. Seperti ini. Oke. Dari A ke B 60 meter. Ini kakak ketinggalan nulisnya. Ini ke arah utara yang diminta, ya. Oke, sebentar.
di sini ya. Nah, seperti itu, oke. Nah, jika kita gabung kondisi 1 dan 2, oke, maka sketsa gambarnya menjadi seperti ini. Dari start ya 80 meter ke arah timur, lalu dilanjutkan ke arah utara ke atas sejauh 60 meter. Jadi saat 80 meter di sini kita bisa tulis ini dengan mewakili adalah 8 cm dan di sini 6 cm. Ini perwakilannya, oke. Nah, yang ditanyakan adalah R ini. Oke. Nah, jika adik-adik membuatnya ini dengan skala sebenarnya, dan ketika dari dari start ke titik A ke arah timur tadi, lalu dari timur ke arah utara, benar-benar adik-adik bikin dengan skala yang tepat 8 cm, 6 cm, lalu ini terbentuk sudut 90 derajat ya. Nah, kira-kira berapa nilai R ini? Kalau kita sketsa dengan tepat dan kita ukurkan pakai penggaris, maka nilai R ini akan diperoleh sangat akurat dengan cara analitis, oke. Ya, untuk adik-adik yang lupa arah mata angin dalam pelajaran ini bisa dibantu dengan seperti ini. Oke, biasanya sih kakak dari SD diajarinya cara ngafalnya dengan dinyanyikan ya. Seperti gini. Timur tenggara, selatan barat daya, barat barat laut, utara timur laut. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, kembali ke soal. Jika adik-adik membuat dengan skala yang tepat, maka panjang R adalah titik-titik dalam cm. Ketika diukur, maka kita akan memperoleh 10 cm. Yang artinya pada jarak sebenarnya adalah 100 meter. Kenapa bisa begitu, Kak? Kita harus sesuai dengan kita harus konsisten dengan statement pertama, yaitu 1 cm mewakili 10 meter. Sehingga ketika kita dapat itu nilainya 10 cm, maka pada jarak sebenarnya adalah 100 meter. Oke. Nah, kalau kakak ubah keterangan tadi, yang soal ini tadi ya, misalnya yang 80 meter nanti kakak ubah, dan yang 60 meter kakak ubah seperti ini di bawah. Oke. Jika 80 meter diganti dengan 50 meter, dan untuk yang 60 meter biru tadi diganti dengan 120 meter, maka nilai resultan yang barunya adalah titik-titik meter. Nah, coba adik-adik jawab dengan komen di bawah. Oke. Setelah itu kakak akan melanjutkan dengan metode yang lain ya. Sekali lagi kakak ingatkan ini tadi, jadi dibikin sesuai dengan keterangan soal, jangan menyimpang dari keterangan soal, dan ini harus nyambung ya, nyatu. Ini kakak agak terpisah karena supaya adik-adik tahu sebenarnya ujung anak panah ini harus menyentuh dengan arah vektor yang berikutnya. Oke. Kalau belum jelas silahkan komen di bawah. Terima kasih. Tolong di subscribe, nyalakan loncengnya, dan tolong kakak untuk di like ya, disebarkan bagi teman-teman dan adik-adik sekalian. Semoga channel pendidikan ini membantu para guru-guru muda dan adik-adik sekalian. Terima kasih. Kak Noven undur diri dulu ya. Bye bye.